Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Roti Pulang. Jadi teman-teman, langsung aja aku bakal ceritain pengalaman yang mungkin seumur hidup aku untuk pertama kalinya aku ngalamin kejadian yang sangat aneh ini. Dan ini ceritanya ini aku nggak dibuat-buat, kayak emang pure cerita aku rek. Maksudnya memang beneran kejadian ngono loh. Aku sampai saiki bisa bingung gitu. Iku cerita sampai bingung ya antara gimana ya, soalnya nggak bisa dijelasin secara logika gitu loh, nggak masuk di otakku, nggak masuk banget. Jadi ceritanya gini, jadi waktu itu em, ada kegiatan yang namanya persami. Persami itu kalau buat teman-teman yang nggak ngerti, persami itu kita semacam berkemah gitu, anak-anak pramuka. Nah di kegiatan itu kita ada yang namanya jelajah malam. Kita gabung sama jurit malam. Jadi nanti peserta adik-adik itu bakalan bakalan masuk ke beberapa pos. Di situ ada 5 pos ya. Jadi masing-masing pos tuh nanti ada tugasnya masing-masing gitu loh. Nah kebetulan aku di situ sebagai panitia juga, membantu pembinaku di situ waktu itu. Nah sama teman-teman yang juga, jadi ada banyak lah. Dan kebetulan aku itu jaga di pos awal dan terakhir. Jadi pos pemberangkatan, terus nanti kalau udah habis semua tuh pesertanya langsung nyusul ke pos 5. Nah, jadi pos 5 tuh ada di lokasinya, ada di kuburan nantinya gitu. Nah, jadi singkat cerita, jadi aku kan jaga tuh sampai benar-benar peserta itu habis semua, udah berangkat semua, baru aku nyusul ke pos 5. Nah jadi waktu itu aku jelasin dulu ya, maksudnya tempat denahnya. Jadi lokasinya itu ada di salah satu SD. Jadi bentuk SD-nya itu memanjang. Jadi kelas 1 terus sampai kantor dan sampai kelas 6 itu sejajar gitu. Dan di depan itu ada 2 lapangan gitu. Cuman dibatasin sama lorong. Jadi ruang kantornya itu ada di tengah-tengahnya. Jadi dibatasin sama lorong jalan buat ke gerbang. Jadi ada 2 gitu, lapangan 1 sama lapangan 2. Nah, di lapangan 2 ini itu ada pentasnya. Ada tempat pentas lah ya ibaratnya. Yo apa sih aku nyebutnya? Pokoknya pentas gitu. Biasanya buat pensi di situ semua. Jadi ada panggung gitu loh. Nah, terus waktu itu kita lagi berbaris di lapangan 1 ya. Jadi peserta itu yang mau berangkat buat jelajah malam itu barisnya di lapangan 1 ya. Dan jadi di lapangan 2 tuh kosong. Nah waktu itu aku di situ, jadi udah mau berangkatin peserta terakhir ya, regu terakhir ya waktu itu. Regu tuh kelompok ya kalau buat yang belum tahu. Jadi buat berangkatin kelompok terakhir itu udah berangkat. Nah rencananya kan aku mau nyusul tuh. Dan aku ngeliat di pentas itu, jadi di lapangan 2 yang ada pentasnya itu ada namanya Kak, aku samarin ya, namanya Kak Bimo. Nah Kak Bimo itu ono nang pentas sendirian. Jadi aku inisiatif buat ngajak lah. Jadi aku bilang kalau jawabannya itu, "Oh Mas Bim, budal yuk. Ayo wes, udah lah nyusul yang pos 5 gitu." Maksudnya, "Ayo berangkat yuk di pos 5." Nah, posisinya Mas Bim itu ada di pentas, dia lagi nyenden. Lagi nyenden gitu. Terus posisinya tuh udah diem gini. Kakinya selonjoran, terus dia nyenden, terus dia duduk gini. Nah, gitu aja dim. Karena waktu itu memang aku nggak terlalu nggak pikiran yang aneh-aneh ya, maksudnya ya udah gitu loh, buat cepet-cepet nyusul di pos 5 gitu kan. Nah terus udah aku samperin tuh kan ke pentas itu di lapangan 2. Aku sana sambil gini, ayo mas Bim, ayo budal ndang. Nah Mas Bimo iku gak ngerespon, cuman gini tok, meneng tok gitu doang. Nah aku maksain kan, masih ayo ndang cepet gitu kan, sambil dibawa kan pentasnya agak tinggi, jadi aku agak ke bawah gitu sambil gini-gini tangannya, ayo cepet gitu.
Nah tiba-tiba aku nanya ngomong gitu, Mas Bim tuh tanpa respon apa-apa, cuman gini doang, Jim, dengan tatapan yang agak aneh ya menurutku, tapi aku nggak terlalu ngeh waktu itu ya. Terus dia terus noleh gini, gitu doang. Nah aku kan nggak ngeh kan waktu itu, ya udahlah, saya wah, wes, otak berasa ya, kita berangkat dulu ya, gitu. Nah pas aku mau belok, maksudnya mau balik badan, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin aku kaget, bikin aku merinding, semerinding-merindingnya adalah nyata pas aku balik badan tuh berapa sekian detik lah gitu ya, balik badan aku ngelihat Mas Bimo itu bareng sama kakak pembinaku lagi jalan dari ujung sekolah, kelihatan lah ya masih jalan lagi ngobrol. Aku bingung kayak Mas Bimo mak nenggono jalan nyamperin gini mau ke kantor. Jadi kelihatan banget kan dari lapangan itu. Kayak aku langsung merinding, semerindingnya langsung noleh. Loh, gak ada siapa-siapa. Asik gak ada siapa-siapa, kosong. Jadi aku langsung kayak apa ya? Antara bingung banget waktu itu. Aku langsung manggil si Mas Bimo yang baru datang itu bareng sama kakak pembinaku. Langsung manggil, "Mana sih Bang Bim?" Bingung, akhirnya aku nyamperin karena aku takut. Akhirnya aku lari. Loh, bukannya samain kan dek kono atas. Dan dengan muka polos gak ngerti apa-apa, Mas Bim ngomong, "Hah? Maksudnya?" Kayak gitu, maksudnya apa? Kamu bicara apa gitu loh? Enggak, barusan aku ngelihat samain aku duduk di pentas. Nyender mau tak ajak ke berangkat ke pos 5 gitu. Terus tiba-tiba sampean datang dengan kakak pembinaku gitu loh. Kayak kok itu pengalaman yang sampai sekarang aku juga bingung itu apa. Karena aku waktu ngelihat si Mas Bimo itu di pentas tuh emang beneran Mas Bimo gitu loh, kayak berawakannya emang Mas Bimo gitu. Cuman waktu itu memang nggak ada senyum, nggak ada apa gitu. Jadi kita omongin tuh nggak nyaut apa-apa. Dan emang bener Mas Bimo gitu loh. Sampai sekarang sih aku bingung sih. Aku terusan berkali-kali nanya, temenan sampean duduk sampean. Loh, buktinya awakmu lo dulu aku kan bareng sama kakak pembina jalan. Iya sih, tapi masa tiba-tiba sampean ngilang secara cepat atau terbang secara cepat itu kan nggak mungkin, karena jaraknya dari pentas ke ujung sekolah yang itu kan lumayan jauh ya. Maksudnya itu dari pojok banget gitu, dari pojok lapangan 1 gitu loh, jalan gitu. Aduh, itu sih itu nggak, sampai sekarang aku masih bingung tuh itu apa gitu, kayak nggak bisa aku jelasin secara logika sih. Ya itu sih, itu pengalaman yang cukup membingungkan dan sampai sekarang masih belum tahu itu apa. Maksudnya kenapa kok ada kejadian seperti itu gitu loh, aku masih nggak bisa habis pikir gitu lah. Mungkin kedepannya juga aku bakal cerita yang lain juga, karena yang paling yang paling keinget banget sih kejadian itu sih. Kalau yang lain mungkin apa ya nggak, cuma perasaan doang sih. Kalau itu kan bener aku lihat secara, aku sadar banget. Nah itu sih ceritaku tentang pengalaman aneh yang aku alamin. Jadi itu aja yang bisa aku sharing. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.